Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Gimana kita tidak ketawa begitu kan? Setiap acara-acara Prabowo Gibran ya selalu yang datang jutaan katanya begitu kan. Ini deklarasi dari apa namanya dari petani begitu kan, dari Serikat Petani yang jelas-jelas mendukung Prabowo Gibran ini. Ratusan ribu massa memadati acara deklarasi 02 di lapangan ya Watu Kumpul ya Temanggung Jateng. Kandang banteng ambruk. Ini gimana coba bayangkan begitu kan. Ini paling ya hanya segelintir orang di situ begitu kan ya. Hanya segelintir orang ya. Kalau kita zoom, mari kita zoom ya biar masyarakat tahu di situ begitu kan bahwa apa yang terjadi selama ini begitu biar tidak jadi penasaran begitu. Lihat saja di sini begitu kan. Jadi kalau kita melihat dengan ini ya sebuah realitas ini, saya kira apalagi di Jawa Tengah, saya kira Gibran itu tidak ada apa-apanya di situ begitu kan. Karena apa? Karena satu sisi begitu kan ya yang saya tahu bahwa yang di Jawa Tengah itu begitu kan lumbungnya Pak Ganjar, lumbungnya PDIP di situ begitu. Kok bisa-bisanya ya diklaim bahwa mereka yang paling banyak begitu kan. Ada apa? Dan ini justru menurut saya pribadi begitu kan ya. Ini kan menjadi antara lumbung Pak Mahfud ya PDIP dan PKB di situ begitu. Jadi sama dengan di Jawa Timur, kalau nggak PKB ya PDIP begitu kan yang menguasai itu begitu. Tapi pada kenyataannya orang-orang akan melihat bahwa bagaimana sih sebenarnya begitu kan. Ini kok agak sepi banget di situ begitu kan. Ya, walaupun ini ada deklarasi ini, deklarasi itu, tapi pada kenyataannya dalam beberapa video ini menunjukkan bagaimana apakah sudah banyak yang datang di situ begitu kan ya. Bahkan ya kalau kita melihat dengan dengan hal ini ya masyarakat bisa memahami lah betul ya bahwa sesuatu yang kemudian dianggap banyak justru ya di lembaga survei justru paling dominan begitu. Kenapa kok paling kecil begitu di masyarakat? Dan itu mungkin ya tanda tanya di situ begitu. Karena apa? Karena mungkin satu sisi orang-orang yang memberikan survei itu kan tidak sesuai kadang begitu kan. Asal jawab aja di situ begitu. Maka kemudian yang terjadi apa? Ya kita lihat saja di situ begitu kan. Banyak orang yang mengatakan wah ini kok hanya joget-joget doang ini. Agak apa nggak malu ya melompong begini keluar-keluar satu putaran. Wow, acara Prabowo di Ngawi dihadiri ribuan peserta. Ini kalau ada di Ngawi di situ begitu kan ya. Tapi pada kenyataan saya lihat bahwa ya sampai hujan-hujanan mereka begitu kayaknya ya, sampai pakai jas hujan dan sebagainya. Tapi kalau sudah tidak bagus, maksudnya tidak diminati oleh masyarakat Indonesia begitu, jangan dipaksakan di situ begitu kan. Kan juga satu sisi sia-sia mereka begitu. Artinya yang selama ini muncul gembor-gemborkan bahwa satu putaran ternyata masyarakat mungkin menginginkan tidak begitu kan. Ini mari kita baca ya ini. Ratusan ribu massa memadati ya acara deklarasi 02 di lapangan ya Watu Kumpul Temanggung Jateng ya kandang banteng ambruk katanya. Pantasan Pak Lurah ya gusar katanya ya Bu Lurah ngambek. Ini komentar-komentar netizen ya. Tanda-tanda kandang banteng mau dikuasai 02. ini gimana coba bayangkan ya. Satu orang ya nilai 1000 orang ya panas ini gimana logikanya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini menurut saya pribadi begitu kan ya pasrahkan ke masyarakat Indonesia aja. Tidak usahlah ngomong bahwa ini satu putaran dan sebagainya begitu kan. Dan seolah-olah mereka menjustis bahwa wah ini kita akan menang satu putaran ini. Tapi tahu-taunya emang kalau menang satu putaran begitu misalnya begitu kan ya berarti kan anggapan kita bahwa Anies Baswedan dan Pak Ganjar itu kan tidur begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini saya kira kemenangan itu ya tunggu saja di situ begitu. Bahkan ya banyak sekali pro dan kontra. Ini aneh ya bin ajaib. Kampanyenya sepi tapi surveinya teratas. Pasti ada yang nggak beres. Ini komentar-komentar netizen banyak sekali yang mengatakan seperti itu begitu kan. Kampanyenya sepi tapi surveinya teratas. Pasti ada yang tidak beres katanya. Masuk akal sih sebenarnya begitu. Kalau segitu mah ya depan balai desa aja muat katanya begitu. Jadi banyak sekali pro dan kontra di situ begitu kan. Walaupun Prabowo dan Gibran itu sudah keliling kemana-mana,
Tapi pada kenyataannya masyarakat sudah melihat bagaimana si Gibran ya, rekam jejaknya sudah kelihatan di situ begitu kan ya. Pak Jokowi sudah mulai turun tangan, akibat mereka mungkin penasaran. Satu sisi melihat takut ya anaknya kalah dan sebagainya, sampai-sampai menyatakan bahwa ya boleh dong seorang presiden boleh memihak, menteri boleh memihak. Iya, tapi kan asalkan harus cuti, harus benar-benar nonaktif di situ begitu kan. Kalau menjadi presiden tiba-tiba ikut-ikut masalah soal ini kan gimana logikanya begitu kan ya. Ini kan mencederai demokrasi kita begitu, sehingga apa yang terjadi selama ini masyarakat Indonesia sudah paham hal-hal begituan begitu. Bahkan kata Opung Luhut, jangan pilih pemimpin yang kelihatan pinter. Artinya pilih pasangan Amin aja karena mereka pinter beneran. Setiap orang mempunyai hak untuk goblok, tetapi sayangnya ya 02 terlalu berlebihan menggunakan itu. Ya, inilah komentar-komentar netizen. Bagi kita adalah kita harus menghargai satu sama lain begitu kan. Dalam arti ya boleh bernarasi apapun begitu kan, mengkritik apapun boleh, tapi asalkan jangan sampai begitu kan ya, sampai penghinaan dan sebagainya. Itu tidak boleh bagi kita begitu. Kita harus sesuai dengan undang-undang kita begitu. Artinya ya kritikan boleh, adu gagasan boleh, silakan begitu ya. Dengan komentar-komentar yang sangat luar biasa. Kalau kita melihat dengan realitas ini seperti surveinya katanya urutan pertama, dan kalau kita amati dengan teman-teman yang berkomentar di sini, saya kira jauh begitu kan. Lembaga survei itu kan bisa saja mereka menggunakan sponsor mereka begitu. Tapi pada hakikatnya orang-orang akan melihat ya seperti apa sih sebenarnya yang kemudian begitu kan ya, yang terjadi kemudian begitu kan ya. Apakah mereka bisa menang satu putaran atau tidak? Dan itu pertanyaan penting bagi kita begitu. Saya kira jauh mereka begitu kan untuk menang satu putaran. Karena apa? Karena di satu sisi masyarakat Indonesia itu kan mulai cerdas ya melihat situasi politik hari ini begitu. Apalagi orang-orang yang tidak punya rekam jejak dan prestasi seperti Prabowo Gibran misalnya ya. Prestasi yang mau ditawarkan kepada rakyat Indonesia atau apa? Itu jauh di situ begitu, sehingga masyarakat yang cerdas, rasionalitas kita, caranya berpikir ya di situ ya pasti kelihatan begitu mana yang baik dan mana yang tidak. Artinya kalau menurut saya pribadi begitu ya, jangan sampai mereka mengatakan bahwa wah sudah menang ya, sudah menang ya, belum pemilu aja sudah menang begitu. Gimana logikanya begitu? Artinya kecuali mereka yang menggunakan sistem-sistem ya yang dipegang sistemnya bisa dikendalikan dan sebagainya, bisa saja begitu ya. Jadi menurut saya pribadi agak jauh menang satu putaran begitu. Jangan-jangan keok mereka ya. Bahkan ya yang digadang-gadang menjadi salah satu calon terkuat di situ dan bisa menang satu putaran ya, dan bahkan di putaran kedua akan menang, yaitu adalah Anies Baswedan di situ begitu. Bayangkan begitu kan. Jadi selama ini ya menurut saya pribadi agak jauh untuk menang satu putaran. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.